Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala wal takun awqatuka ba'da as-salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'if. Semuanya dapat? Apa hilang alamatnya? Tahu ya? Berhentinya di mana tuh? Ya. Wal takun, maka hendaknya, jadikanlah. Maka jadikanlah dah gitu. Awqatuka, waktu-waktumu, ba'da salati, setelah salat, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Pada salat subuh pasti. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, muwazza'atan, terbagi, ala arba'i wadha'if, atas 4 pekerjaan. Ini beliau memberikan kepada kita apa yang hendaknya kalian lakukan setelah sholat subuh. Tadi kan kita udah bahas tuh sholat subuh, doanya selesai sholat subuh. Terus Anda ngapain sekarang? Nah, hendaknya terbagi dengan 4 perkara ini. Apa itu? Ala wadhifatin fid da'awat, satu tugas atau pekerjaan. Wadhifah artinya tugas atau pekerjaan. Fid da'awat, dalam doa-doa. Wa wadhifatin, dan pekerjaan atau tugas fil adhkar, dalam berzikir. Wat tasbihat, dan tasbih, bertasbih, bukan menggunakan tasbih, bukan. Tasbihat maksudnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tasbih itu. Tukarriruha, yang engkau ulang-ulang. Fi subhatin, dengan menggunakan subha, alat penghitung. Subha, tasbih dalam bahasa kita ya. Sebenarnya tasbih itu adalah kalimat subhanallah, itu tasbih. Kalau alat itu namanya misbah atau subhah. Bukan misbah, bukan. Lain, misbah lain. Misbah lampu. Misbah cahaya. Subhatin, alat hitung, tasbih. Wa wadhifatin, dan tugas, satu tugas atau amalan, fi qiraatil Qur'an, dalam membaca Al-Quran. Wa wadhifatin, dan tugas juga atau pekerjaan atau amalan, fit tafakkur, dalam tafakkur. Yuf, dibagi 4 tuh sama beliau. Doa, zikir, Quran, tafakkur. 4 hal. Dan nanti bisa singkat tuh yang 3 hal tersebut tadi dengan membaca yang ada di Khulasatul Madad, kitab Adhkar, atau di wirid-wirid yang lainnya. Cuman yang diajarkan guru kita dengan pedomannya, baca yang ada di Khulasatul Madad. Ada Al-Qur'annya, itu baca surat Yasinnya. Ada wirdul latif, tasbih, subhanallah, dan zikir, doa, situ semua. Dan semuanya warad anin Nabi SAW. Kebanyakan diajarkan langsung oleh Rasul SAW. Cuman diatur oleh Imam Al-Haddad dalam wirdul latif. Makanya itu sudah ada. Tinggal tambahin tafakkur. Kata beliau, tafakkur itu apa? Kita ngapain tafakkur? Fatafakkar fi dzunubik. Bertafakkurlah engkau. Fatafakkar, maka bertafakkurlah. Ayo pikirkanlah. Fi dzunubika, pada dosa-dosamu. Wa khatayaka, dan kesalahan-kesalahanmu. Wa tagsirika, dan kekuranganmu. Fi ibadati maulaka, dalam beribadah kepada Tuhanmu. Wa ta'arrudika, dan apa ya bahasa yang enak ta'arrud itu? Engkau sudah mendekatkan diri atau sudah mendekati
li'igabihi, dalam hukumannya. Bahwa engkau sudah hampir atau membuat sesuatu yang bisa membuat engkau tertimpa hukuman dari Allah. Itu ta'arrud. Apa ya ta'arrud itu? Terjerumus dalam hal yang menyebabkan engkau bisa dihukum. Belum dapat hukuman. Nanti hukuman itu nanti. Dengan kita berbuat dosa itu ta'arrud. Ta'arrud itu sepertinya kita menadangi, meminta. Itu ta'arrud namanya. Tapi kalau kita menadangi, meminta untuk berbuat untuk dihukum, kayaknya nggak nyambung. Ya, bahasa Indonesianya gimana itu? Melakukan sesuatu perbuatan yang nantinya bisa mendapatkan hukuman. Itu artinya sebenarnya. Ta'arrud itu. Ta'arrud li'igabik. Pikirkan itu. Al-alim yang sangat pedih. Al-alim yang sangat pedih. Wa sakhatihi, dan murkanya. Al-azim, yang agung. Jadi beliau di sini mengajarkan kepada kita salah satu tafakkur, yaitu tafakkur tentang banyaknya dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu kita. Ya Allah, pernah berbuat begini, ya Allah pernah berbuat salah begini, mungkin ninggalin sholat, mungkin berbuat maksiat. Ya Allah, kok begini terus ya? Masa Allah SWT dilakukan begini? Ingetin. Ya. Dan ini kalau kita udah benar-benar menimbulkan di dalam hati dua hal penting. Dua hal itu jauharah, itu bagus dalam hati kita. Yaitu apa? Ingkisar. Merasa rendah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Salah, nggak punya apa-apa, ya Allah, dosanya banyak. Itu ingkisar namanya. Nah, ingkisar ini punya derajat tinggi di sisi Allah. Kata Allah SWT dalam riwayat hadis yang qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya bersama orang-orang yang sedang munkasirah qulubuhum. Hatinya itu merasa luluh, merasa pecah karenaku, kata Allah. Merasa lemah, merasa tidak punya apa-apa, merasa banyak dosa. Itu kedudukan tinggi untuk seorang hamba. Dan harusnya seperti itu. Walaupun dia itu rajin taat dari awal dia hidup sampai dia mati, tetapi harusnya dia membarenginya dengan ingkisar, yaitu bahwa semua perbuatannya dia itu nggak ada apa-apanya dalam haknya Allah SWT. Itu ingkisar. Merendah diri, melemah, merasa kecil, itu ingkisar. Pertama, itu faedahnya yang tafakkur dalam maksiat kita. Yang kedua, menyebabkan kita bersemangat untuk memperbaiki yang ke depan. Ke depan, jangan kayak gitu lagi berarti. Harus benar. Sekarang kita niat. Nah, ini ditimbulkan karena kita memikirkan apa yang kesalahan-kesalahan kita yang terlalu. Itu faedahnya. Memiliki buah dan sangat bagus. Dan tentunya yang namanya tafakkur itu banyak sekali. Bukan ini saja. Yang tafakkur. Pernah kita sebutkan tafakkur di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau Imam Al-Haddad menyebutkan beberapa tafakkur yang sangat bagus. Seperti tafakkur yang menjadikan kita mengagungkan Allah tentang kekuasaan, kebesaran Allah. Ciptaan Allah, subhanallah, Allah SWT menciptakan bumi, keindahannya, cuacanya, bagaimana Allah menciptakan rerumputan, tanaman, pohonan. Tafakkur tentang kebesaran, kekuasaan Allah. Dan ini menambahkan kemakrifatan kepada Allah SWT. Mendekatkan pengenalan kepada pengagungan Allah, itu makrifat namanya. Ada lagi tafakkur fid dzunub, tafakkur fin ni'am, tafakkur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tafakkur juga. Itu menambahkan kecintaan kepada Allah SWT. Menambahkan kecintaan kepada Allah karena melihat banyaknya pemberian dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tafakkur tentang perbuatan-perbuatan tentang orang-orang yang soleh, itu juga tafakkur. Bagaimana kedudukan para aulia, para orang-orang soleh, para nabi-nabi, kebesaran mereka, keagungan mereka, itu juga menanamkan kecintaan kepada orang-orang soleh, keinginan untuk bersama mereka, keinginan untuk mengikuti mereka. Tafakkur tentang mereka. Bagaimana subhanallah, Allah utus para nabi, Allah khususkan mereka, Allah jadikan mereka orang-orang yang dicintai, Allah dekatkan mereka, Allah jadikan mereka sebagai penyambung tali. Itu pengagungan, menimbulkan kecintaan, ini tafakkur. Punya jalur-jalur yang banyak. Dan paling besarnya tafakkur itu di mana? Pada Al-Quran. Intinya jalur tafakkur itu paling besar ada pada Al-Quran. Di dalamnya lautan.
bisa seorang bertafakur dalam keagungan Allah, kebesaran Allah. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan ini sebagai cuplikan. Taib, beliau mengatakan litadadarak ma fatak wa turattib auradak. Ya, dan engkau mengatur turattib. Tartib itu bahasa Indonesia bukan sih? Tartib. Ya, bahasa Indonesia tartib, ya? Iya, tertib dalam lalu lintas. Seringnya itu yang kita baca. Tertib maksudnya turattib, engkau menata, mengatur. Itu tertib. Auradak, wiridmu. Aurad jamak wirid. Wirid adalah kegiatan amalan yang diulang-ulang setiap hari, itu namanya wirid. Jamaknya aurad. Wirid. Wow. Aurad jamak dari wirid. Wirid adalah kegiatan amalan ibadah yang engkau selalu lakukan setiap hari, engkau ulang-ulang. Maksudnya besok begitu lagi, besok begitu. Itu namanya wirid, aurad. Berkata Imam Sayyidi Abdurrahman As-Saggaf, Abdurrahman bin Muhammad Al-Dawilah, man laysa lahu wirdun fahuwa girdun. Siapa orang nggak punya wirid, nggak punya kegiatan tata tertib dalam amal ibadah, mengatur ini waktu untuk begini, ini untuk tasbih, ini untuk salat ala Nabi, ini untuk baca Quran, ini untuk mengajar, ini untuk pergi, untuk belajar, nggak punya, ngacak waktunya. Fahuwa girdun, kayak monyet ini Arab. Maksudnya kayak hewan. Hidupnya begitu aja udah, kocar-kacir. Hewan kan nggak ngatur hidupnya. Yang penting ya begitu aja udah, makannya makan. Kata beliau begitu. Maksudnya hati-hati. Waktu itu perlu diatur. Makanya beliau turatib auradak. Perlu engkau mengatur, menata wiridmu. Fi jami'i yaumik, pada keseluruhan harimu. Ya, tentunya orang-orang beda-beda. Ada orang yang kosong. Ada orang punya kerjaan. Ya, ada orang punya kegiatan, punya sekolah, punya kepentingan, punya usaha. Itu dimasukkan dalam kegiatan. Oh, kegiatan hari ini adalah dari jam sekian sampai jam sekian, berarti ini kerja. Kerja. Dan diniatkan. Nanti kerja, itu ibadah sekarang. Dengan niatmu, dengan jujurmu, dengan baikmu. Terus setelah ini jam 11 anak istirahat. Berarti jam segitu anak punya rutinan begini. Wirid anak baca ini. Atau waktu duhur, waktu istirahat, waktu makan. Itu biasanya bisa sempat sholat duhur, bisa baca salat ala Nabi 100 kali misalnya. Itu wirid, ente jadikan tataan dalam hidupmu. Ya. Dan ini berbeda-beda setiap orang. Kenapa beliau mengatakan begitu? Litatadaraka, untuk engkau bisa. Tadarak itu menutup apa yang kekuranganmu, menutup kekuranganmu. Tatadarak artinya menutupi kekurangan yang lalu. Bihi dengannya, dengan zikir tersebut tadi, dengan tertib tadi, ma farata min tagsirik, apa-apa yang sudah terlanjur, farat sudah terlanjur, lepas. Min tagsirik, dari kekuranganmu. Wa tahtariz, dan engkau berhati-hati. Berhati-hatilah engkau minat ta'arrudi, daripada melakukan suatu perbuatan li sakhatillah, yang membuat Allah murka. Li sakhatillah, yang memurkakan Allah, yang membuat Allah murka. Fi yaumika, pada harimu itu. Biar awalnya itu udah niat baik. Dari awal hari udah niat baik. Niat hari ini gak mau berbuat maksiat, gak mau berbuat dosa seharian ini. Insya Allah tidak berbuat dosa. Berbuat kebaikan. Niat dari pagi hari. Wa tanwil khair, dan tanwi, dan engkau berniatan. Al khair, kebaikan. Niat berbuat baik. Li jami'al muslimin, untuk semua orang-orang Islam, orang muslim. Niat, sehari ini saya ingin berbuat baik untuk semua orang muslim yang bisa saya bantu, saya bisa. Wa ta'zim, dan engkau berniat juga, bertujuan. Ta'zim, tanwi, sama aja.
sebenarnya dalam hal ini. Wa ta'zim, dan engkau berniat ala alla tashtaghila, bahwa engkau tidak akan sibuk atau mengerjakan, tashtaghila engkau sibuk atau mengerjakan, fi jami'i naharika pada seluruh harimu, keseluruhan harimu, naharika pada hari siangmu atau naharik, illa bi ta'atillah, kecuali pada ketaatan kepada Allah SWT. Niatin, mana mau buat taat hari ini setiap hari, buat baik untuk setiap muslim, untuk tidak berbuat maksiat pada hari ini. Niat. Disebutkan dalam suatu ucapan para orang-orang soleh, siapa yang membuka satu niat baik, ya, niat kebaikan, maka Allah bukakan 70 pintu daripada pintu-pintu taufik. Beri pintu, gampangnya berbuat baik, karena ada niatnya. Tapi kalau nggak niat itu yang repot. Nggak ada niat, nggak ada tujuan. Ya. Wa ta'zim alla tashtaghila fi jami'i naharik illa bi ta'atillah, kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Wa taqsida fi qalbika min at-ta'at allati taqdiru 'alaiha, wa taqsid, dan engkau bertujuan fi qalbik, dalam hatimu, min at-ta'at, daripada ketaatan-ketaatan, allati, yang taqdir 'alaiha, engkau mampu melakukannya. Maksudnya hari ini nih, Anda mau ngapain hari ini? Hari ini Anda mau baca Quran, mau salawat kepada Rasulullah 300 kali, mau baca la ilaha illallah 1000 kali. Hari ini Anda mau salat duha, mau salat qabliyah, mau salat ba'diyah. Diniatkan, sebelum ente ngerjain tuh. Ya, diniatin satu awal pagi tuh. Saya mau ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Nanti zuhur, nanti sore Anda mau hadir majelis taklim hari ini, atau maghrib, antara maghrib sama isya Anda insya Allah isi dengan baca Quran. Setelah itu Anda taklim. Diniatkan dari pagi hari niat kebaikan tersebut. Gala wa takhtar afdalaha, dan engkau memilih yang paling afdalnya dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wa tata'ammal, dan engkau memperhatikan atau memikirkan, fi tahyiati, dalam mempersiapkan, fi tahyiati, dalam mempersiapkan, asbabiha, sebab-sebabnya, sebab-sebab untuk taat tersebut. Ya. Litashtaghila biha, untuk engkau menyibukkan, mengerjakan hal tersebut. Wala tada' angka, dan janganlah engkau meninggalkan, wala tada' meninggalkan, dan janganlah engkau meninggalkan, angka darimu, at-tafakkur, dalam tafakkur, fi qurbil ajal, dalam dekatnya ajal. Ajal itu bahasa Arab, sama bahasa Indonesia juga ajal ya. Wa hululil maut, hulul, datangnya, al-maut, kematian. Al-qata' lil amal, al-qata' yang memutuskan, lil amal, daripada harapan-harapan. Wa fi khurujil amri 'anil ikhtiyar, dan dalam memikirkan khuruj, keluarnya, al-amr, semua urusan kita, 'anil ikhtiyar, daripada ikhtiar kita, keinginan, kehendak kita. Wa fi husulil hasrah, dan dalam mendapatkan kesesalan, hasrah. Hasrah wan nadamah, nadamah juga penyesalan. Kesedihan, hasrah, kesedihan, nadamah, nadamah, kesedihan, hasrah, penyesalan, sama aja deh. Bitulil ightirar, karena lamanya, karena lamanya ightirar, tertipu. Ini juga tafakur tuh. Tadi daripada tafakur yang perlu kita banyak mengamalkannya, yaitu apa? Tafakur dalam dekatnya kematian. Ya, barangkali aja ini akhir. Nggak tahu. Mungkin ini akhir hidup. Berapa banyak orang nggak tahu dia pergi dalam kegiatannya tengah hari, dia nggak udah bermalam hari, nggak ada. Berapa banyak begitu? Nggak cukup contoh 1, 2, 3, 4, 5,
ratusan orang kita udah tahu. Nah, kita pikirkan begitu. Fi hululil ajal, bisa aja mati. Baik. Kalau begitu berarti selesai semuanya, habis semuanya. Terus ente gimana? Persiapan ente apa? Oh, jadi anak ketakutan kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa ente takut. Belajar takut sama Allah SWT, biarin. Nah, tapi bukan berarti takut terus duduk di rumah nangis doang sendirian. Enggak. Takut terus kerjakan apa yang harusnya engkau kerjakan daripada tugasnya Allah SWT untuk Allah, dan apa yang wajib memang ente harus kerjakan. Ya, pentingnya untuk tafakur itu. Jadi kita di awal hari amalin nih. Ini perlu diamalkan. Uji diri kita nih dalam amalan ini. Tugas PR untuk kita. Sholat subuh sudah, sholat jamaah iya, alhamdulillah. Terus, ini pekerjaan ini harus dikerjakan. Tafakur fil taksir, kejelekan. Lalu engkau menata harimu, berniatan apa yang engkau akan kerjakan, dan juga memikirkan tentang tafakur dekatnya ajal yang siap akan datang. Wallahu taala a'lam.